Bab 1121, sebelum keberangkatan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian mengangguk pada Suli sebelum dia melihat SWOT 13 lagi dan dengan tenang berkata, "Saya menghormati keputusan Anda. Senior, jika Anda memutuskan untuk meninggalkan Bladesec suatu hari dengan Suli, saya memiliki sesuatu yang baik untuk diberikan kepada Anda, imajinasimu." Paman Feng, Tianwu, ayo pergi. Duan Lingtian memberi isyarat kepada Feng Wudao dan Feng Tianwu sebelum meninggalkan langit di atas tanah milik Sekte Blade. Setelah Duan Lingtian dan dua lainnya pergi, suasana di langit di atas tanah Sekte Blade tegang untuk waktu yang sangat lama. Pemimpin Sekte, saya sudah memikirkannya, dan saya memutuskan untuk meninggalkan Sekte. Pedang 13 memandang pemimpin Sekte dari Sekte Pedang dan membungkuk saat dia mengumumkan, mulai sekarang, orang dengan nama Pedang 13 tidak ada lagi. Suli, ayo pergi. Saat SWOT 13 menyelesaikan kalimatnya, dia terbang menjauh. Suli mengikuti dari belakang. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengikuti gurunya. Suli dan tuannya meninggalkan Sekte Pedang, tetapi mereka tidak mengejar Duan Lingtian. Sebaliknya, mereka menuju ke arah yang berlawanan. Duan Lingtian dan dua lainnya menuju ke selatan, tetapi mereka malah menuju ke utara. Tuan Suli memilih untuk pergi bukan karena hal yang dijanjikan Duan Lingtian, itu karena hatinya. Setelah tiga sosok meninggalkan Sekte Blade, mereka terus menuju ke selatan. Segera setelah itu, mereka memasuki wilayah 10 dinasti besar dan memasuki dinasti Darming. Basis kultivasi Wuer juga telah membuat terobosan ke tahap martial monark. Pria parubaya berpakaian merah menatap wanita berpakaian merah di sebelahnya dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Menurut pendapatnya, ini terlalu absurd. Putrinya masih sangat muda, dan dia sudah menjadi raja bela diri. Meskipun bakat dan pemahaman bawaannya cukup baik, dia hanya berhasil menembus transformasi Void tingkat ke-8 dan memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9. Paman Feng, meskipun saya masih memiliki fragmen kedalaman pedang di tangan saya, itu adalah sesuatu yang sudah saya pahami. Saya akan membawa Anda ke suatu tempat, dan saya jamin Anda akan dapat langsung memahami kedalaman pedang. Duan Lingtian memberitahu Feng Wudao. Fragmen kedalaman pedang tahap raja tingkat ketiga yang dia peroleh dari harta raja pedang telah membantunya untuk memahami kedalaman pedang, itu tidak akan berguna bagi orang lain. Persis seperti segelas air, Duan Lingtian sudah meminum setengahnya sehingga hanya tersisa setengah gelas. Seseorang akan membutuhkan segelas penuh air untuk menghilangkan rasa haus. Bahkan jika seseorang memperoleh setengah gelas air Duan Lingtian, itu masih tidak akan cukup untuk memuaskan dahaganya. Oh, saat Feng Wudao mendengar Duan Lingtian menyebutkan tempat yang menakjubkan, minatnya langsung tergugah. Tempat yang disebutkan Duan Lingtian tidak diragukan lagi adalah kata, pedang, yang diukir di dalam ngarai jauh di dalam pegunungan dekat desa Siongkuan. Seorang pria bernama Feng Qingyan yang menyebut dirinya pedang suci meninggalkan pedang Dao. Itu cukup kebetulan bahwa Feng Wudao juga memahami konsep pedang dan telah meningkatkan konsep pedangnya ke tahap lanjutan tingkat ke-9. Melihat kata, pedang, untuk pertama kalinya pasti akan sangat menguntungkanmu. Akan mudah bagimu untuk memahami kedalaman pedang, Paman Feng. Duan Lingtian yakin akan hal ini. Siongkuan juga sebelumnya telah memahami konsep pedang tingkat lanjut dalam satu gerakan ketika dia pertama kali melihat kata, pedang. Ketika Duan Lingtian pertama kali melihat kata, pedang, konsep pedangnya dinaikkan dari tahap menengah tingkat ke-9 ke tingkat lanjutan tingkat ke-5. Dia membuat kemajuan yang sangat besar. Feng Tianwu bahkan lebih baik. Dia telah memperoleh kemampuan untuk membuat pedang dari api. Dari konsep api atau kedalaman apinya, dia menciptakan konsep dan kedalaman pedang yang memiliki level yang sama dengan konsep atau kedalaman apinya. Karena alasan ini, Duan Lingtian yakin 100% Feng Wudao tidak akan menjadi pengecualian. Duan Lingtian merasa nostalgia mengunjungi pegunungan terpencil ini lagi. Ngarai itu masih sama seperti terakhir kali. Itu sangat tenang. Duan Lingtian dan Feng Tianwu memasuki ngarai dan tidak segera memahami kata, pedang, tidak seperti Feng Wudao. Aku pernah ke sini sebelumnya. Feng Tianwu bertanya pada Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebelum tersenyum. Kamu memperoleh kemampuan untuk membiarkan kedalaman pedang dari kedalaman apimu setelah kamu melihat kata, pedang. Setelah mendengar ini, Feng Tianwu melihat kata, pedang,
dan berkata dengan tidak percaya, saya merasa ada banyak pesan yang terkandung dalam kata ini. Tetapi, kenapa dia menjadi seperti itu? Feng Tianwu memandang Feng Wudao yang linglung sebelum dia mengajukan pertanyaannya. Dia awalnya ingin mengatakan, ayahku, tetapi ketakutan pada menit terakhir. Duan Lingtian tidak melewatkan perubahan mendadak dalam kata-kata Feng Tianwu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Semuanya butuh waktu, dan Tianwu juga butuh waktu untuk menerima ayahnya. Ini pertama kalinya dia datang ke sini. Sebelumnya, itu sama juga ketika kamu dan aku pertama kali datang ke sini. Duan Lingtian tersenyum ketika dia mengingat pertama kali Xiong Quan membawanya ke sini. Dia masih ingat bahwa Xiong Quan mengambil waktu tersingkat diikuti oleh Feng Tianwu dan kemudian dia terserap dalam kata, pedang, untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu berapa lama Paman Feng akan tinggal di negara itu. Duan Lingtian bertanya-tanya sambil melirik Feng Wudao. Namun, dia tidak bisa memberikan jawaban sama sekali. Kurasa, aku akan menunggu sampai Paman Feng berhenti. Tianwu, kita hampir selesai memahami pedang Dao yang kita hafal dari kata ini sebelumnya. Karena kita akan segera meninggalkan negeri luar, mari kita hafal sebanyak yang kita bisa sehingga kita bisa perlahan memahaminya di masa depan, Duan Lingtian memberitahu Feng Tianwu. Dia mengangguk. Di bawah bimbingan Duan Lingtian, dia mulai menghafal pedang Dao yang terkandung dalam kata, pedang. Pesan-pesan yang tidak jelas itu dihafal olehnya satu persatu. Waktu terus berlalu dengan tenang. Setelah 10 hari, Duan Lingtian merasa telah mencapai batas menghafal pedang Dao yang terkandung dalam kata, pedang, sehingga dia bersusah payah untuk melanjutkan. Yang mengejutkan, Tianwu masih menghafalnya. Sepertinya Tianwu telah memahami cukup banyak pedang Dao yang terkandung dalam kata, pedang, yang sebelumnya dia hafal ketika dia mengangkat pedang mendalamnya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Untuk alasan ini, Tianwu bisa menghafal lebih banyak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan untuk duduk bersila untuk berkultivasi di bawah langit. Teknik penguasa 9 naga, bentuk naga surgawi. Sementara Duan Lingtian berkultivasi, dia tidak lupa untuk tetap waspada. Dia akan memperpanjang energi spiritualnya sesekali untuk memeriksa sekelilingnya. Akhirnya, Feng Tianwu juga selesai menghafal pedang Dao yang terdapat dalam kata, pedang. Ketika dia bangun, dia melihat Duan Lingtian sedang berkultivasi. Alih-alih mengganggunya, dia juga duduk bersila di bawah langit untuk berkultivasi. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Duan Lingtian tiba-tiba terbangun oleh aura yang menusuk di udara. Paman Feng, kamu sudah memahami Sword Profundity. Duan Lingtian langsung melihat ke arah Feng Wudao saat dia bangun. Dia bisa dengan jelas merasakan aura menusuk tubuh Feng Wudao yang dipancarkan sebelumnya adalah aura Sword Profundity. Aku juga baru bangun, rasanya ada beberapa perubahan. Feng Wudao masih linglung. Cobalah kalau begitu. Duan Lingtian tersenyum. Baik, Feng Wudao mengangguk. Dengan mengangkat tangannya, energi asalnya mengembun menjadi pedang yang tersapu. Dalam sekejap, pedang tajam Qi dengan aura mengerikan muncul. Tempat yang dilewatinya di udara berubah menjadi bergejolak saat suara ledakan bergema samar di udara. Ketika ledakan terdengar, gelombang udara muncul dan badai-badai mendatangkan malapetaka di ngarai. Tidak ada yang tahu kapan tetapi Feng Tianwu yang sedang duduk bersila di bawah langit berkultivasi juga telah dibangunkan oleh ini. Dia bangun tepat pada waktunya untuk melihat Feng Wudao mencoba Sword Profundity miliknya. Suara mendesing. Saat pedang Feng Wudao tersapu, fenomena langit dan bumi yang sesuai dengan basis kultivasinya muncul di atas kepalanya sebelum fenomena langit dan bumi yang sesuai dengan kedalaman pedangnya juga muncul. Siluet 3000 naga bertanduk kuno. Pedang kedalaman setara dengan kekuatan 3000 naga bertanduk kuno. Kedalaman pedang tahap raja tingkat kedua. Mata Duan Lingtian berbinar dan dia dengan cepat memberi selamat kepada Feng Wudao. Selamat, Paman Feng. Kedalaman pedang panggung raja tingkat kedua. Sampai sekarang, Feng Wudao masih sedikit linglung. Rasanya seolah-olah dia hanya melihat kata, pedang, sebelum dia tenggelam dalam-dalam di dalamnya. Waktu yang lama sepertinya telah berlalu sebelum dia akhirnya terbangun. Segera setelah dia bangun, konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9-nya telah berubah menjadi kedalaman pedang tahap raja tingkat kedua, benar-benar melewati kedalaman pedang tahap raja tahap pertama. Dia telah melewatkan seluruh level. Tidak mungkin, tidak mungkin. Feng Wudao menarik napas dalam-dalam. Sok tertulis di seluruh wajahnya.
Feng Wudao akhirnya menenangkan dirinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya kata pedang itu. Mengapa begitu menakjubkan? Itu ditinggalkan oleh seseorang yang menyebut dirinya pedang suci. Paman Feng, kamu bisa pergi ke sana dan melihatnya. Ada bagian yang ditulis oleh orang yang menulis kata pedang. Duan Lingtian memberi isyarat kepada Feng Wudao untuk melihat pesan Feng Qing yang sang pedang suci. Setelah Feng Wudao melihatnya, dia terkejut lagi. Dia merasa seolah-olah sebuah pintu menuju dunia baru perlahan-lahan muncul di hadapannya. Meskipun dia ingin memasukinya, dia masih kekurangan. Awalnya, Duan Lingtian ingin Feng Wudao menghafal pedang Dao yang terkandung dalam kata pedang dan memintanya untuk mengikutinya dan Feng Wutian ke tanah dalam. Namun, Feng Wudao menolak undangannya. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan membantumu. Aku akan menjadi beban untukmu. Karena alasan ini, aku tidak akan mengikuti kalian berdua ke sana. Tempat ini tidak buruk, aku mau untuk tinggal di sini dan perlahan-lahan mempelajari kata pedang, jawab Feng Wudao. Awalnya, Duan Lingtian terus membujuk Feng Wudao. Namun, Feng Wudao masih tetap bergeming. Duan Lingtian tidak punya pilihan selain menghormati keputusannya. Kalau begitu, aku akan memperkenalkan seseorang padamu, Paman Feng. Duan Lingtian pergi ke desa keluarga Xiong dan membawa Erhu kembali sehingga dia bisa memperkenalkannya pada Feng Wudao. Setelah semuanya siap, Duan Lingtian dan Feng Tianwu meninggalkan ngarai dan dinasti Darhan saat mereka terus menuju utara. Sudah beberapa bulan, saya pikir Xiong Quan seharusnya sudah menerobos, gumam Duan Lingtian. Bab 1122, Tepi Sungai Ruo Sui. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah meninggalkan dinasti Darhan, Duan Lingtian dan Feng Tianwu kembali ke klan Lu di tanah pegunungan utara. Masih belum ada terobosan. Ketika Duan Lingtian kembali ke kediamannya, dia segera mengulurkan energi spiritualnya ke kamar Xiong Quan untuk memeriksa statusnya. Saat ini, Xiong Quan berada di titik terakhir untuk membuat terobosan ke tahap Martial Monarch. Dengan khasiat obat buah roh sebagai katalis, Xiong Quan akan memakan waktu paling lama beberapa hari untuk menerobos, pikir Duan Lingtian dalam hati. Itu berarti Duan Lingtian juga harus menunggu beberapa hari lagi. Dia berbalik untuk melihat Feng Tianwu. Tianwu, kamu dapat kembali ke kamarmu dan beristirahat dalam beberapa hari ini. Setelah Xiong Quan menerobos, kami akan pergi. Baik, Feng Tianwu mengangguk patuh sebelum kembali ke kamarnya. Wajahnya tertutup lapisan es lagi ketika dia bertemu para pelayan di kediamannya, memancarkan aura yang tidak ramah dan tidak bisa didekati. Nona Tianwu. Namun, para pelayan menyambutnya dengan hormat. Mereka tidak menemukan ini tidak biasa sama sekali. Setelah Tianwu kembali ke kamarnya, Dekan Lingtian pergi mencari Lu Rui, pemimpin klan Lu Klan dan mengungkapkan niatnya untuk pergi. Penatua Duan, kamu pergi. Meskipun dia sudah lama menduga Duan Lingtian akan pergi pada akhirnya dan tidak akan tinggal di tempat kecil seperti klan Lu mereka, dia tidak berpikir hari itu akan datang begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia bingung harus berbuat apa. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin klan, terima kasih atas perhatian yang Anda, mantan pemimpin klan, dan para tetua lainnya berikan kepada saya selama saya tinggal di klan Lu. Saya akan berada di sini selama beberapa hari lagi. Selama waktu ini, saya akan memperbaiki beberapa pil kelas 1 dan senjata roh untuk klan. Ketika Lu Rui mendengar bagian pertama dari kata-kata Duan Lingtian, Lu Rui dengan cepat menjawab dengan hormat. Kamu menyanjung kami, Penatua Duan. Namun, setelah mendengar paruh kedua kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung cerah saat dia menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat. Penatua Duan, bisakah aku terus berada di sisimu untuk mengamati saat kamu menyaring pil? Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk sebelum menambahkan, minta beberapa tetua alkemis kelas 2 untuk bergabung juga. Jika proses pemurnian pil menguntungkanmu, maka itu juga dapat dianggap sebagai hadiah untuk klan Lu sebelum aku pergi. Terima kasih, Penatua Duan. Saya akan pergi dan menyiapkan bahan obat dan bahan pemurnian senjata sekarang. Lu Rui pergi dengan ekspresi gembira di wajahnya. Duan Lingtian menunggu dengan sabar di aula utama. Secara alami, dia tidak tinggal diam saat menunggu. 3 fragmen kedalaman alam segera muncul di tangannya. Sementara dia memahami dan meningkatkan Fus Profundity, dia juga mempelajari pedang Dao yang terkandung dalam kata pedang di pikirannya.
Origin energi berguling di dalam tubuhnya karena metode kultivasi mental dari teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk naga surgawi, saat khasiat obat dari pil kelahiran kembali mengikuti. Dalam beberapa bulan sebelumnya, Duan Lingtian tidak sengaja berkultivasi sehingga dia tidak menembus tahap martial monarch tingkat kedua. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, kemacetan yang ditumbuk oleh energi asal yang telah bergabung dengan pil kelahiran kembali mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika saya terus berkultivasi seperti ini, saya akan berhasil menembus tahap martial monarch tingkat kedua dalam waktu singkat. Duan Lingtian sangat yakin tentang ini. Namun, tampaknya mustahil baginya untuk berkultivasi karena ketenangan itu hanya sementara. Segera setelah itu, Lu Rui kembali dengan setumpuk bahan obat dengan beberapa penatua alkemis kelas 2 di belakangnya. Setelah Lu Rui dan beberapa tetua alkemis kelas 2 menyapa Duan Lingtian mulai memperbaiki obatnya. Mendesis. Dark Gold Pilfire berkilau dan bergabung dengan kuasi Royal Great Spirit Cauldron dan tumpukan bahan obat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, tangan Duan Lingtian bergerak cepat. Cara dia memurnikan obatnya sangat terampil dan cekatan sehingga Lu Rui dan yang lainnya tercengang. Dalam sehari satu malam, Duan Lingtian tidak beristirahat bahkan untuk sesaat. Dia menyempurnakan pil dengan sangat serius. Dia menyempurnakannya dengan sangat hati-hati karena ini adalah hadiah perpisahan untuk klan Lu. Selain tingkat keberhasilan 100% pil pemurnian yang mengejutkan, setiap pil memiliki kemurnian mendekati 100%. Setelah sehari semalam, Duan Lingtian akhirnya berhenti. Ketika Duan Lingtian melihat Lu Rui dan yang lainnya masih tenggelam dalam pikiran mereka, dia meletakkan pil itu ke samping sebelum dia kembali ke kediamannya. Setelah dia kembali, dia membuat beberapa senjata roh kelas 1 menggunakan bahan yang diberikan Lu Rui kepadanya. Setelah Xiong Quan menembus ke tahap martial monarch, dia akan memberi Lu Rui beberapa senjata roh kelas 1. 5 hari kemudian, suara mendesing. Energi asal di tangan Lu Rui digulung dan bergabung dengan senjata roh di tangannya sebelum melonjak, berubah menjadi energi yang jauh lebih kuat dengan aura mengerikan. Energi langit dan bumi berputar di atas kepalanya saat fenomena langit dan bumi melintas dan muncul. 2000 siluet naga bertanduk kuno muncul diikuti oleh 1800 siluet naga bertanduk kuno yang berputar saat mereka turun dengan lincah. Dampak visualnya mengejutkan, A90% meningkatkan. Mata Lu Rui menyipit, dia bingung, dan ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Senjata roh kelas 1 yang memberikan dorongan 88% sudah dianggap cukup bagus. Namun, yang ada di tangannya memberikan dorongan 99%. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai yang terbaik. Penatua Duan, beberapa senjata roh kelas 1 ini, setelah beberapa lama, Lu Rui akhirnya sadar kembali dan menatap pemuda berpakaian ungu yang memimpin kelompok 3 orangnya. Sebelum Lu Rui bisa menyelesaikan kata-katanya, pemuda berbaju ungu itu memotongnya dengan mengatakan, senjata roh kelas 1 yang lain memberikan dorongan 90%. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Adapun 2 orang di sisinya, mereka adalah Feng Tianwu dan Xiong Quan. Pemimpin klan, tolong sampaikan salamku kepada mantan pemimpin klan dan 3 tetua penjaga. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Sebelum Lu Rui kembali sadar, Duan Lingtian telah menyelesaikan kalimatnya dan berbalik untuk pergi. Feng Tianwu dan Xiong Quan mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Penatua Duan, ketika Lu Rui akhirnya sadar kembali, dia menyadari bahwa siluet Duan Lingtian dan 2 lainnya perlahan menghilang di depan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu dengan Penatua Duan lagi di masa depan. Saya hanya berharap ketika Penatua Duan menjadi kaisar bela diri dan berdiri di puncak benua awan, dia masih akan mengingat klan Lu di tanah pegunungan utara, pikir Lu Rui dalam hati dengan antisipasi. Setelah Duan Lingtian dan 2 lainnya meninggalkan klan Lu, mereka terus menuju utara, tujuan mereka adalah tepi sungai Ruosui. Jika mereka ingin menyeberangi sungai Ruosui, pertama-tama mereka harus pergi ke tepi sungai Ruosui. Begitu mereka tiba, mereka akan naik perahu cepat melintasi sungai Ruosui ke tanah dalam alih-alih berenang menyeberang. Meskipun bukan tidak mungkin Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan Xiong Quan menyeberangi sungai dengan cara itu, masih ada beberapa risiko. Jika kita menemukan pusaran air di sungai Ruosui, aku akan baik-baik saja. Namun,
Tianwu dan Xiong Quan akan berada dalam bahaya. Aku mungkin hanya bisa menyelamatkan satu orang. Karena alasan ini, Duan Lingtian memutuskan untuk pergi ke tanah dalam dengan kapal cepat meskipun biayanya sangat mahal. Selama perjalanan ke tepi sungai Ruosui, Duan Lingtian tidak tinggal diam. Dia sibuk menjelaskan sungai Ruosui kepada Feng Tianwu dan Xiong Quan. Bahkan seorang kaisar bela diri akan ditelan oleh sungai Ruosui, dan 9 dari 10 akan menemui ajal mereka. Mata Xiong Quan membelalak kaget ketika dia mendengar tentang kengerian sungai Ruosui. Sulit baginya membayangkan sungai itu begitu menakutkan. Duan Lingtian tersenyum ketika dia bertanya, apakah kamu ingin mencobanya? Saat Xiong Quan mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mati. Dia selalu mempercayai kata-kata Duan Lingtian tanpa syarat. Namun, dia bertanya karena dia menemukan semuanya tidak terduga. Setelah mendengar kengerian sungai Ruosui, wajah Feng Tianwu tetap tidak berubah. Namun, ada ketakutan di kedalaman matanya. Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian dan dua lainnya akhirnya melihat cakrawala sungai di kejauhan. Tuan muda, apakah itu sungai Ruosui? Xiong Quan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat cakrawala tanpa batas yang sebanding dengan cakrawala laut. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Namun, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, sungai besar yang membentang sejauh mata memandang muncul di depan Duan Lingtian dan dua lainnya. Airnya tenang, dan tidak ada riak sama sekali. Seolah-olah itu hanya genangan air mati. Suara mendesing. Tiba-tiba Duan Lingtian yang awalnya terbang ke depan tiba-tiba gemetar sebelum dia berhenti di langit. Wajahnya langsung menggelap. Feng Tianwu berhenti juga ketika dia melihat Duan Lingtian berhenti bergerak. Xiong Quan yang telah terbang melewati mereka segera berbalik. Dia memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan bingung, "Ada apa, Tuan muda?" Namun, Duan Lingtian tidak menjawab Xiong Quan. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan mata tertutup. Setelah 15 menit, bam, tubuh Duan Lingtian tiba-tiba bergetar, jubah ungunya langsung berkibar. Pada saat ini, energi asal dalam tubuh Duan Lingtian yang telah bergabung dengan khasiat obat pil kelahiran kembali akhirnya menembus kemacetan yang mengarah ke tahap marsial monark tingkat kedua dan terus melonjak ke depan. Energi asal yang dibebankan melalui kemacetan segera mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Tahap marsial monark tingkat kedua. Pada saat ini, Duan Lingtian telah menembus ke tahap Raja Bela Diri tingkat kedua. Kekuatan tubuhnya telah meningkat. Itu setara dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Dengan dorongan dari pedang roh kelas kerajaan kuasi, itu akan meningkatkannya menjadi kekuatan 2000 naga bertanduk kuno. Saat ini, siapapun di tahap marsial monark tingkat ke-7 atau di bawahnya seharusnya tidak cocok untukku lagi. Hati Duan Lingtian tersentak. Dia membuka matanya yang bersinar terang seperti 2 bintang di langit. Ayo pergi. Setelah Duan Lingtian sadar, dia melihat Xiong Quan menatapnya dengan cemas. Di sisi lain, Feng Tianwu memiliki pandangan yang kompleks di matanya. Dia tersenyum pada mereka dan memberi isyarat agar mereka pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka ke tepi sungai Ruosui. Mereka bisa melihat ada banyak orang yang menunggu di kejauhan. Ketika Duan Lingtian dan dua lainnya berdiri di langit di atas tepi sungai Ruosui, seseorang maju dan tersenyum pada Duan Lingtian sambil berkata, "Saudaraku, apakah Anda bertiga di sini untuk naik kapal cepat? Jika Anda membeli tanda naik untuk kapal cepat Sekte Yin yang kami sekarang, Anda hanya perlu membayar 20 batu asal bermutu tinggi per orang." Tangannya memegang 3 token pesanan yang sangat indah. Bab 1123, Organisasi Pelahap Emas. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Orang yang jeli akan dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah pemimpin di antara mereka bertiga hanya dalam sekejap. Karena itu, pria parubaya yang mengaku menjual token asrama memusatkan perhatiannya pada Duan Lingtian dan berusaha menjualnya 3 token asrama di tangannya. Token asrama. Duan Lingtian mengangkat alis. Dia melirik token di tangan pria parubaya dan bertanya, "Apakah maksudmu kita bisa naik kapal cepat Sekte Yin yang jika kita membeli token ini?" Tepat sekali. Pria parubaya itu mengangguk dan tersenyum setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Seolah-olah dia akan menangkap ikan besar.
Saya mendengar bahwa Anda harus membayar 30 batu asal bermutu tinggi untuk naik kapal cepat Sekte Ying yang di tepi sungai Ruosui ke tanah dalam. Mengapa Anda hanya menagih 20 batu asal bermutu tinggi per orang? Duan Lingtian bertanya sambil menatap pria parubaya itu dengan geli. Oh, ini prapenjualan jadi sedikit lebih murah. Senyum di wajah pria parubaya itu tetap ada di wajahnya saat dia terus berkata tanpa tergesa-gesa. Lebih murah untuk membelinya sekarang daripada membelinya ketika kapal cepat tiba. Anda akan menghemat 10 batu asal bermutu tinggi per orang. Aku hanya punya 3, dan kalian bertiga kebetulan ada di sini. Kamu benar-benar tidak ingin melewatkan kesepakatan ini, pria parubaya itu mengingatkan ketika dia berbicara tentang hal ini. Mereka semua membeli token juga. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat orang-orang di dekatnya. Tentu saja. Pria parubaya itu segera mengangguk. Pada saat ini, seseorang berbicara kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Saudaraku, dia tidak menjual token asrama asli. Dia selalu berusaha menipu Origin Stone tingkat tinggi dari orang-orang di sekitar area ini. Jangan percaya padanya. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan segera melihat seorang pria parubaya yang tampak jujur di dekatnya mengangguk padanya sebelum berbalik. Dia sepertinya terganggu oleh sesuatu. Duan Lingtian menemukan apa yang salah pada saat itu. Pria parubaya itu memandang Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum, "Jadi, sudahkah Anda memutuskan?" Menurutnya, Duan Lingtian pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya jika semuanya berjalan sesuai rencana. Berapa banyak batu asal bermutu tinggi yang kamu dapatkan setiap hari dengan menipu orang? Duan Lingtian dengan tenang bertanya sambil menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak menyangka akan mendengar ini setelah menunggu begitu lama untuk jawaban Duan Lingtian. Wajahnya berubah, dan ekspresinya berubah jelek. Bang! Sebuah ledakan keras tiba-tiba bergema di udara dan menarik perhatian Duan Lingtian. Wajahnya langsung berubah murung. Apa yang dia lihat? Pria parubaya yang jujur yang cukup baik untuk memperingatkannya terbunuh dalam satu pukulan oleh pria parubaya berpakaian abu-abu. Energi gemuruhnya menenggelamkan pria parubaya yang jujur itu. Detik berikutnya, tubuh pria parubaya yang jujur itu jatuh ke tanah. Urus-urusanmu sendiri. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu berkata dengan dingin sebelum dia dengan cepat mendekati tubuh pria parubaya yang jujur itu dan melepaskan cincin tata ruang. Setelah itu, dia berlari ke Duan Lingtian. Jangan seperti dia, nak. Pria parubaya berpakaian abu-abu memandang Duan Lingtian. Matanya bersinar dengan niat membunuh seolah-olah dia akan melahap siapapun yang mendekatinya. Duan Lingtian memperhatikan sesuatu. Meskipun ada banyak orang yang hadir ketika pria parubaya yang jujur itu terbunuh, hanya beberapa dari mereka yang menoleh untuk melihat. Setelah itu, mereka langsung berbalik. Mereka bahkan tidak repot-repot mencari tahu apa yang terjadi. Seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Tampak jelas mereka tidak peduli sama sekali. Sikap mereka menunjukkan betapa tidak berperasaannya manusia. Secara alami, Duan Lingtian tahu orang-orang itu tidak ingin mendapat masalah. Duan Lingtian mengalihkan fokusnya ke pria parubaya berpakaian abu-abu dan dengan tenang berkata, "Dia adalah penyelamatku." Pada saat ini, Duan Lingtian menyadari pria parubaya tanah liat abu-abu itu bersekongkol dengan penipu. "Penyelamat." Senyum pria parubaya berpakaian abu-abu berubah menjadi iblis. "Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ikut campur mati di sini setiap hari?" "Penyelamatmu. Saya menyarankan Anda untuk menjadi seperti orang-orang di sini dan dengan patuh menunggu kapal cepat Sekte Yin yang tiba. Berpura-puralah kamu tidak melihat apa yang terjadi." Setengah baya berpakaian abu-abu memelototi Duan Lingtian dengan mengancam setelah dia berbicara. Setelah itu, dia melihat pria parubaya di sebelahnya yang mencoba menjual token asrama Duan Lingtian. "Sialan. Mari kita tunggu target kita selanjutnya." Ya, pria lain memelototi Duan Lingtian dan yang lainnya dengan dingin sebelum dia mengangguk dan pergi untuk mencari target lain. Sementara itu, pria parubaya berpakaian abu-abu hendak kembali ke kerumunan orang. Dia akan mencari orang-orang yang mungkin merusak rencana pasangannya. Siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh. Pada saat ini, sebuah ejekan terdengar. "Huff. Apa yang terjadi setelah cemoohan adalah suara pedang bersiul. Suara itu tiba-tiba menghilang begitu muncul. Namun, sebuah lubang berdarah muncul di tengkuk pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Darah segar menyembur keluar terus-menerus dari luka berdarah itu.
Pria itu terbunuh hanya dalam satu pukulan. Begitu pria parubaya berpakaian abu-abu jatuh ke tanah, siluet ungu muncul di sebelahnya seperti hantu. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan melepas cincin tata ruang pria parubaya berpakaian abu-abu itu sebelum menyimpannya. Bagaimana, beraninya kau membunuhnya? Pada saat ini, pria parubaya yang mencoba menipu Duan Lingtian untuk membeli token asrama palsu berbalik. Yang dia lihat hanyalah Duan Lingtian berdiri di samping tubuh rekannya di tanah. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah pemuda berbaju ungu itu telah membunuh pasangannya. Jadi, apakah kamu akan membalaskan dendamnya? Duan Lingtian bertanya dengan tenang saat dia melihat pria parubaya itu dengan geli. Wajah pria parubaya itu berubah muram ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, dia tidak berani melakukan apapun. Meskipun dia berasal dari organisasi yang sama dengan pria parubaya berpakaian abu-abu, kemampuan pria parubaya berpakaian abu-abu jauh lebih kuat daripada miliknya. Pria parubaya berpakaian abu-abu adalah seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat ke-7. Duan Lingtian dengan mudah membunuh seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-7. Mengapa dia takut dengan seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-6 seperti dia? Kamu mati. Pria parubaya itu memelototi Duan Lingtian. Dia berkata dengan gigi terkatup, apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu tahu mengapa mereka tidak berani mengacaukan kita? Pria parubaya itu melirik orang-orang di belakangnya. Ada banyak orang yang berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua terkejut ketika melihat Duan Lingtian membunuh pria parubaya berpakaian abu-abu. Aku tidak percaya dia membunuh seseorang dari organisasi pelahap emas. Banyak orang berseru, dia berani membunuh orang-orang dari organisasi pelahap emas, pemuda ini pasti akan mati. Banyak orang menghela nafas, tapi harus kukatakan, dia sangat kuat. Pria dari organisasi pelahap emas adalah seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-7, tapi dia berhasil membunuhnya. Jadi bagaimana jika dia berhasil membunuhnya? Dia tidak akan lolos dari kematian ketika pembangkit tenaga listrik dari organisasi pelahap emas datang mencarinya. Itu benar, pemimpin organisasi pelahap emas adalah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dengan 10 penjaga di bawahnya. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Void. Pemuda ini benar-benar malang. Pada saat ini, banyak orang memandang Duan Lingtian dengan simpatik. Mereka yakin dia akan menemui bencana nanti. Organisasi pelahap emas, Raja Bela Diri, Duan Lingtian tidak terganggu meskipun dia mendengar semua yang dikatakan orang. Dia tidak takut selama orang-orang itu tidak berada di atas tahap Martial Monarch tingkat ke-7. Dia yakin dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik Martial Monarch tingkat ke-6 dalam satu pukulan. Itu adalah seberapa percaya diri dia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, Duan Lingtian mendengar suara angin bersiul datang dari segala arah. Yang mengejutkannya, siluet mulai terbang ke langit satu demi satu. Apakah mereka dari organisasi pelahap emas? Duan Lingtian berspekulasi dalam hati. Adik kecil, segera lari. Pada saat ini, dia mendengar suara kuno yang menasihatinya melalui transmisi suara. Orang-orang dari organisasi pelahap emas bukanlah seseorang yang bisa kamu sakiti. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Segera setelah itu, dia melihat seorang lelaki tua yang tampak baik hati di antara kerumunan. Duan Lingtian memperluas energi spiritualnya dan langsung menemukan basis kultivasi lelaki tua itu. Tahap transformasi Void tingkat ke-9. Dia jauh lebih kuat daripada pria parubaya berpakaian abu-abu. Organisasi pelahap emas. Duan Lingtian telah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Dia tidak menatap lelaki tua itu secara langsung karena dia takut lelaki tua itu akan mendapat masalah karena dia. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, organisasi macam apa itu. Organisasi pelahap emas adalah organisasi yang menipu seniman bela diri untuk batu asal di tepi sungai Ruosui. Mereka tidak berani membunuh langsung seniman bela diri di sini, tetapi mereka akan menipu batu asal dari mereka, jawab lelaki tua itu melalui transmisi suara. Mereka tidak berani membunuh seniman bela diri di sini. Kenapa? Duan Lingtian bingung. Sebenarnya, dia sudah bertanya-tanya tentang ini sejak sebelumnya. Secara teoritis, pria parubaya berpakaian abu-abu dan pria parubaya yang mencoba menjual token asrama palsu hanya bisa membunuh seniman bela diri untuk mendapatkan batu asal mereka. Namun, mereka tidak melakukan itu. Faktanya,
Mereka bahkan tidak menyusahkan Duan Lingtian setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menipu dia. Yang mereka lakukan hanyalah membunuh orang yang telah memperingatkan Duan Lingtian. Mereka tidak berniat menyerangnya dari awal hingga akhir. Setelah mendengarkan lelaki tua itu, Duan Lingtian cukup penasaran. Seolah-olah mereka memiliki sedikit hati nurani untuk tidak membunuh orang tanpa berpikir. Adik laki-laki, karena kamu di sini, kamu harus tahu disinilah kapal cepat Sekte Yin yang menjemput orang-orang yang menuju ke tanah dalam, kata lelaki tua itu. Duan Lingtian mengangguk. Perahu cepat Sekte Yin yang akan melakukan perjalanan untuk menjemput orang-orang yang ingin pergi ke tanah dalam, setiap orang harus membayar 30 batu asal bermutu tinggi untuk menaiki kapal cepat. Orang tua itu melanjutkan dengan berkata, ini adalah bisnis Sekte Yin Yang, dan bagaimana mereka mendapatkan batu asal. Jika orang-orang dari organisasi pelahap emas itu membunuh orang sesuka mereka, itu akan mempengaruhi bisnis Sekte Yin Yang. Itulah alasan mengapa mereka tidak berani membunuh begitu saja di sini. Tentu saja, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tidak tahu tempat mereka dan menyinggung mereka seperti orang yang memperingatkanmu sebelumnya. Bab 1124, Serangan Siong Kuan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tidak heran orang-orang dari organisasi pelahap emas tidak berani membunuh sesuka hati. Mereka tidak ingin menyinggung Sekte Yin Yang. Itu masuk akal. Bagaimanapun juga, Sekte Yin Yang adalah kekuatan kelas 1 di tanah dalam. Akan mudah bagi mereka untuk memusnahkan organisasi pelahap emas. Tidak mungkin bagi organisasi pelahap emas untuk melarikan diri jika Sekte Yin Yang menyerang. Adik laki-laki, kamu harus pergi sekarang juga, selain pria yang kamu bunuh sebelumnya dan orang yang mencoba menipumu, banyak dari mereka bersembunyi di sekitar sini. Mereka pasti sudah memberitahu organisasi tentang ini. Orang tua itu menasihati, organisasi pelahap emas ada di dekat sini. 1 atau 2 dari 10 penjaga organisasi mungkin datang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Void. Terima kasih telah memperingatkan saya, tapi saya ingin tinggal dan menonton. Duan Lingtian tersenyum seolah kata-kata lelaki tua itu tidak mengganggunya sama sekali. Puncak kekosongan ya, kau ingin menonton. Bibir lelaki tua itu berkedut, dan dia kemudian menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia telah menyia-nyiakan usahanya untuk memperingatkan Duan Lingtian. Namun, dia tidak terus membujuk Duan Lingtian. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apapun yang terjadi selanjutnya berada di luar kendalinya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, setengah jam kemudian, suara angin bersiul bergema di langit. 3 pria tiba di tepi sungai Ruosui hanya dalam sekejap mata. Meskipun mereka bertiga sudah tua, mereka terlihat energi. Jelas basis kultivasi mereka cukup bagus. Ketika ketiga pria tua itu muncul, pria parubaya yang mencoba menjual 3 token kepada Duan Lingtian segera membungkuk dengan hormat, 3 penjaga. Nada suaranya rendah hati. 3 penjaga. Semua orang yang hadir di tempat kejadian menjadi serius ketika mereka mendengar bagaimana pria parubaya itu berbicara kepada ketiga pria tua itu. Hanya ada 10 penjaga di organisasi pelahap emas, tetapi mereka mengirim 3 dari mereka. Orang-orang yang sebelumnya acuh tak acuh menoleh untuk melihat 3 lelaki tua yang baru saja tiba. Jadi siapa yang membunuh orang dari organisasi pelahap emas kita? Salah satu lelaki tua itu bertanya dengan suaranya yang dalam. Pria parubaya itu segera menunjuk Duan Lingtian dan berteriak sekuat tenaga, penjaga Liu, ini dia. Ini dia. Pria tua itu memelototi Duan Lingtian dan bertanya dengan suaranya yang dalam, kamu membunuh orang kami. Duan Lingtian membuang muka setelah melirik lelaki tua itu sekali. Dia mengabaikan lelaki tua itu dan tidak menjawabnya. Penjaga Liu, lihat betapa sombongnya dia. Beraninya dia mengabaikanmu. Pria parubaya itu menambahkan bahan bakar ke api seolah-olah dia mencoba memulai perkelahian. Ekspresi lelaki tua itu tampak mengerikan, tetapi dia tidak menyerang secara impulsif. Dia bertanya dengan suaranya yang dalam, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tidak ada, itu tidak layak disebut, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Bukan siapa-siapa, orang tua itu tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Namun, dia sama sekali tidak mempercayai Duan Lingtian. Apakah tidak ada yang berani membunuh orang-orang dari organisasi pelahap emas? Apakah tidak ada yang berani mengabaikannya? Tuan,
Bisnis organisasi pelahap emas saling menguntungkan, apalagi, jika seseorang tidak mau, kami tidak akan pernah memaksa mereka untuk membeli token dari kami. Tidakkah menurut Anda tidak masuk akal bagi Anda untuk membunuh orang kami? Pria tua lainnya bertanya dengan dingin sambil memelototi Duan Lingtian. Saling menguntungkan. Duan Lingtian tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon setelah dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Bukan, orang tua ketiga mengejek. Matanya bersinar dingin ketika dia melihat Duan Lingtian seolah-olah dia ingin melahapnya. Duan Lingtian mengangguk dan berpura-pura merenungkan masalah itu sebelum dia berkata, "Yah, kamu mungkin benar jika kami mengesampingkan fakta bahwa kamu mencoba menipu orang. Jika itu masalahnya, mengapa Anda membunuh orang kami? Apakah menurut Anda organisasi kami penurut?" Orang tua itu bertanya dengan suaranya yang dalam. Suaranya sedingin lubang yang mencair. "Saya tidak tahu tentang organisasi pelahap emas ketika saya membunuhnya, apakah Anda puas dengan jawaban saya?" Duan Lingtian menatap mata lelaki tua itu dan menjawab tanpa tanda-tanda akan mundur. Sikap acuh tak acuh Duan Lingtian memprovokasi ketiga lelaki tua itu. Ketiga pria itu berteriak serempak setelah mereka saling memandang. Kamu meminta kematian." Pada saat yang sama, origin energi merajalela di tubuh mereka saat konsep mengikuti di belakang seperti bayangan. Mereka tampak seperti tiga sambaran petir saat mereka menyerang Duan Lingtian dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga di titik lemah Duan Lingtian. Jelas mereka berencana untuk membunuh Duan Lingtian dengan satu pukulan. Duan Lingtian tetap bergeming dalam menghadapi serangan mereka. Dia tenang, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Apakah dia shock? Sebagian besar penonton mengira dia kaget. Orang tua yang menasihati Duan Lingtian sebelumnya tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini. Apakah ini akan terjadi jika dia mengindahkan nasihat orang tua itu? Namun, mata lelaki tua itu melebar di detik berikutnya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkan. Huff! Sebuah ejekan gemuruh bergema di udara. Hati semua orang tersentak dan tekanan darah mereka meningkat ketika mereka mendengar suara yang menggelegar. Suara mendesing. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara pedang bersiul. Detik berikutnya, mereka melihat luka pedang rapi di leher tiga pria tua yang menyerang dengan ganas ke arah Duan Lingtian beberapa saat yang lalu. Jelas luka itu disebabkan oleh pedang. Darah segar mulai mengalir dari lukanya. Mata ketiga lelaki tua itu meredup. Namun, tubuh mereka terus bergerak menuju Duan Lingtian dari momentum mereka sebelumnya. Suara mendesing. Pada saat ini, siluet seperti hantu muncul terlebih dahulu di depan Duan Lingtian dan mengayunkan pedangnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara pedang bersiul yang memekakkan telinga bergema di udara. Selanjutnya, orang-orang menyaksikan cahaya pedang muncul dan menyelimuti tubuh ketiga lelaki tua itu. Ketiga pria itu segera menghilang. Hanya darah mereka yang tersisa setelahnya. Bang! Ketika bilah sepanjang tiga kaki yang terbentuk dari origin energi menghilang, siluet di depan Duan Lingtian meninju tinjunya ke udara dan menciptakan ledakan. Itu mengaduk gelombang udara, menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu semua darah. Tidak ada setitik darah pun yang menyentuh Duan Lingtian, bahkan tidak menyentuh pria yang berdiri di depannya. Kesunyian, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang dilatih di tempat dekat Duan Lingtian. Tepatnya, mereka menatap siluet yang berdiri di depan Duan Lingtian. Orang itu telah menyerang secepat kilat. Energi langit dan bumi bahkan tidak mulai berputar, apalagi pembentukan fenomena langit dan bumi. Beraninya kau menyerang tuan mudaku, dasar sampah. Kau meminta kematian. Suara itu datang dari pria yang berdiri di depan Duan Lingtian. Itu tidak lain adalah Xiong Quan. Terlepas dari basis kultivasinya yang telah menembus ke tingkat pertama Martial Monarch Stage, dia juga lebih jauh memahami pedang Dao yang terkandung dalam kata pedang yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng Qingyang. Dia sekarang telah memahami kedalaman angin tahap raja tingkat ketiga. Dengan kemampuannya, mudah baginya untuk membunuh tiga seniman bela diri peak level Void Stage dalam satu pukulan. Faktanya, dia benar-benar membunuh tiga penjaga dari organisasi pelahap emas dalam satu pukulan. Ada 10 penjaga di organisasi pelahap emas. Mereka semua adalah seniman bela diri peak level Void Stage. Dari awal hingga akhir, Xiong Quan tidak mengerahkan energi langit dan bumi untuk membentuk fenomena langit dan bumi sama sekali.
Bahkan ketiga penjaga tidak punya waktu untuk memobilisasi energi langit dan bumi mereka. Kecepatan Xiong Quan sangat cepat. Segera setelah itu, seseorang sadar kembali dan berseru dengan keras, pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri. Xiong Quan tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Namun, mata mereka dengan cepat beralih ke Duan Lingtian ketika mereka mengingat apa yang dikatakan Xiong Quan sebelumnya. Pembangkit tenaga marsial monark itu memanggil pemuda berpakaian ungu ini, Tuan Muda. Wow, dia memiliki pembangkit tenaga listrik marsial monark sebagai pelayannya. Siapa pemuda berpakaian ungu itu? Aku yakin dia berasal dari kekuatan kelas 1 atau di suatu tempat yang setara dengan itu. Banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Cara mereka memandang Duan Lingtian benar-benar berbeda sekarang. Duan Lingtian tampaknya diselimuti misteri. Mereka bahkan berpikir cara Duan Lingtian bertindak sebelumnya dapat diterima. Lari, pria parubaya yang berusaha menipu Duan Lingtian dan yang lainnya segera berlari begitu dia sadar kembali. Dia hanya berharap untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mungkin dia bisa hidup jika dia berlari cukup cepat. Namun, apakah dia benar-benar bisa melarikan diri? Jawabannya adalah tidak. Suara mendesing. Saat Xiong Quan mengangkat lengannya, cahaya pedang muncul dan menembus punggung pria parubaya itu saat dia melarikan diri. Dia langsung terbunuh. Xiong Quan, kamu telah memahami kedalaman pedang tingkat ketiga. Duan Lingtian memperhatikan SWOT Profundity yang luar biasa yang terjalin di sekitar origin energi Xiong Quan. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan kaget, kapan kamu memahaminya? Hehe, Xiong Quan terkekeh ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian, saya baru memahaminya sebelumnya. Sementara Duan Lingtian dan Xiong Quan sedang berbicara, orang-orang di tempat kejadian masih tercengang. Banyak dari mereka yang penasaran dengan identitas Duan Lingtian. 3 penjaga sudah mati, aku harus melaporkan kepada pemimpin bahwa ada pembangkit tenaga listrik marsial monark di sini. Seseorang menyelinap pergi. Bab 1125, langsung ke sarang musuh. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sarang organisasi pelahap emas terletak di pegunungan dekat tepi sungai Ruosui. Pemimpin, sebuah teriakan bergema di langit, mengganggu kedamaian di pegunungan. Siluet muncul setelah teriakan itu. Detik berikutnya, seseorang naik ke langit dan muncul di hadapan orang yang baru saja tiba. Apa yang terjadi sampai kamu panik seperti ini? Penjaga Tian, pria yang baru saja tiba menyapa pria lain dengan hormat begitu mereka bertemu. Dia kemudian berkata dengan ketakutan, penjaga Liu, dan 2 lainnya terbunuh. Apa? Orang yang telah naik ke langit adalah seorang lelaki tua. Wajahnya berubah drastis saat mendengar kata-kata pria itu. Bagaimana Wali Liu dan yang lainnya mati? Bukankah mereka seharusnya berurusan dengan orang yang membunuh seorang pria dari organisasi pelahap emas kita? Ya, namun, penjaga Liu dan 2 penjaga lainnya dibunuh oleh pelayan orang itu. Pria yang baru saja tiba itu berkata dengan getir. Petugas, apakah Anda yakin? Wajah lelaki tua itu berubah muram. Sama seperti semua dari 10 penjaga di organisasi pelahap emas, penjaga Tian dan 3 penjaga lainnya yang terbunuh berada di tahap Void level puncak. Mereka semua adalah seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami lebih dari 2 konsep transformasi Void tingkat ke-9. Guardian Liu dan 2 lainnya sama kuatnya dengan dia. Bagaimana mereka mati? Lebih jauh lagi, mereka dibunuh oleh petugas dari orang yang membunuh anggota organisasi pelahap emas mereka. Ya, saya yakin. Pria itu mengangguk mengiyakan. Petugas orang itu setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik marsial monark. Seorang petugas marsial monark, kita harus memberitahu pemimpinnya sehingga dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pria yang baru saja tiba. Dia terbang secepat kilat ke pegunungan. Ada gedung-gedung tinggi di daerah terpencil di pegunungan. Meskipun bangunan dibangun di pegunungan yang memiliki medan kasar, mereka secara mengejutkan terorganisir. Segera setelah itu, lelaki tua itu tiba di depan gedung terbesar. Dia menyapa dengan hormat, pemimpin. Suara mendesing. Sebuah siluet muncul di depan gedung dari udara tipis segera setelah lelaki tua itu berbicara. Dia bertanya dengan tenang, ada apa? Penjaga Tian. Pemimpin, penjaga Liu dan 2 lainnya sudah mati. Penjaga Tian berkata dengan senyum yang dipaksakan. Pria yang disebut Wali Tian sebagai pemimpin jelas-jelas adalah pemimpin organisasi pelahap emas.
Dia adalah seorang pria tua dengan rambut perak dan tahi lalat besar di dagunya. Wajahnya berubah muram setelah mendengar apa yang dikatakan Guardian Tian. Sepertinya orang itu jauh lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Memang, senyum paksa Guardian Tian tetap ada di wajahnya. Aku mendengar dari orang lain yang melaporkan ini, orang itu tidak bergerak sama sekali. Pelayannya yang bergerak, pembantu, pemimpin organisasi pelahap emas menyipitkan matanya. Apakah kamu mengatakan pelayan orang itu adalah Raja Bela Diri? Kamu yakin tentang ini? Itulah yang dilaporkan orang kami. Penjaga Tian mengangguk. Bagaimana mungkin? Mata pemimpin organisasi pelahap emas berbinar saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Jika pelayan orang itu adalah Raja Bela Diri, maka orang itu. Jadi, kamu adalah pemimpin organisasi pelahap emas. Sebelum pemimpin organisasi pelahap emas selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia terganggu oleh suara tenang yang datang dari langit. Pemimpin organisasi pelahap emas segera mengangkat kepalanya saat wajahnya berubah secara dramatis. Dia tidak tahu kapan keempat siluet itu muncul di langit. Dia mengenali orang yang disandera. Dia adalah orang yang ditugaskan oleh organisasi pelahap emas untuk memantau orang-orang di tepi sungai Ruosui. Seorang pria muda berpakaian ungu dan seorang wanita berpakaian merah berdiri di samping satu sama lain di depan sementara seorang pria paruh baya tampak rata-rata berdiri di belakang mereka. Dia terlihat sangat biasa sehingga dia tidak akan bisa dikenali jika dia dilemparkan ke kerumunan orang. Dia berdiri di belakang duo itu seolah dia adalah bayangan mereka. Pemimpin, tolong. Pada saat ini, pria yang membawa mereka bertiga ke sarang organisasi pelahap emas terbang ke bawah dan berlari ke arah pemimpin organisasi pelahap emas meminta bantuan. Beraninya kau mengkhianati organisasi. Mati! Penjaga Tian berteriak saat dia mengangkat lengannya dan membunuh pria itu dalam satu pukulan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera setelah itu, orang-orang dari organisasi datang karena keributan. 6 pria tua tiba lebih dulu. Pemimpin. Keenam lelaki tua itu membungkuk hormat pada pemimpin organisasi pelahap emas begitu mereka tiba. Pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depan berkata dengan tenang, Siong Kuan. Kamu adalah, ekspresi pemimpin organisasi pelahap emas berubah saat origin energi merajalela di tubuhnya. Segera setelah itu berubah menjadi energi virus. Itu jelas telah bergabung dengan kedalaman air. Ada petir ungu dan energi hijau terjalin di sekitar energi virus. Itu adalah dua konsep transformasi void tingkat ke-9. Siong Kuan menyerang sebelum pemimpin organisasi pelahap emas bisa berbicara. Pedang bercahaya muncul di tangan Siong Kuan dari udara tipis sebelum dia menyerang. Selain pemimpin organisasi pelahap emas, 7 penjaga dari organisasi pelahap emas sama sekali tidak dapat menangkap gerakan Siong Kuan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, suara pedang bersiul terdengar saat cahaya pedang membentuk jaring pedang yang menyapu tempat itu. Itu mencakup semua 8 dari mereka termasuk pemimpin organisasi pelahap emas. Lari! Pemimpin organisasi pelahap emas berteriak saat pedang muncul di tangannya. Dia menyerbu ke arah Siong Kuan setelah menyuruh 7 lainnya untuk lari. Ekspresi mereka berubah setelah mereka mendengar teriakan pemimpin mereka dan melarikan diri dengan kikuk. Mereka bertujuh tahu ada yang tidak beres ketika mereka melihat Siong Kuan telah menghilang. Mereka merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka ketika mereka mendengar suara pedang bersiul mendekati mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang biru terjalin dengan kilat ungu dan energi hijau mengelilingi mereka sebelum naik ke langit. Itu melepaskan gelombang aura yang menusuk dan menakutkan. Detik berikutnya, mereka bertabrakan dengan cahaya pedang yang menutupi tempat itu. Jaring pedang yang terbuat dari cahaya pedang tersapu seperti jala saat menyelimuti cahaya pedang biru seolah-olah sedang menangkap ikan. Bang, 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 bang. Ledakan keras bergema terus-menerus di udara. Itu adalah suara jaring pedang yang menekan cahaya pedang. Cahaya pedang itu langsung ditekan. Hanya lapisan jaring pedang yang memudar saat terus menyapu dengan kekuatan penuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Terlepas dari pemimpin organisasi pelahap emas dan 3 penjaga yang berhasil melarikan diri tepat waktu, tubuh 4 lainnya terkoyak oleh cahaya pedang. Bagian tubuh mereka berserakan di tanah. Mereka semua mati.
Lebih banyak orang dari organisasi pelahap emas tiba pada saat ini. Ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka menatap pria parubaya yang berdiri di udara dengan ketakutan di mata mereka. Orang itu berhasil menekan pemimpin mereka dan 7 penjaga sebelum membunuh 4 penjaga. Mata mereka terbelalak kaget. Tuan muda, mereka melihat pria parubaya yang tak terkalahkan di mata mereka berdiri di samping setelah berurusan dengan pemimpin mereka dan 7 penjaga. Dia kemudian menatap pemuda berbaju ungu itu seolah sedang menunggu instruksi selanjutnya. Cara pria parubaya itu berbicara kepada pria muda berpakaian ungu membuat orang-orang merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Suara mendesing. Pada saat ini, suara siulan pedang yang menusuk telinga terdengar. Itu adalah pemimpin organisasi pelahap emas yang mencoba menyerang pria parubaya itu ketika dia berbalik untuk melihat pemuda berpakaian ungu itu. Dia menyerang pria parubaya dengan ganas dengan cahaya pedang biru yang terjalin dengan kilat ungu dan energi hijau. Kecepatan kilatnya menyebabkan ekspresi pria parubaya itu berubah karena dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dibandingkan dengan pemimpin organisasi pelahap emas, kemampuannya sedikit kurang kuat. Karena serangan yang tak terduga, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Suara mendesing. Siluet muncul di hadapan Siong Kuan pada saat cahaya pedang yang tampaknya mampu menghancurkan gunung Hua hampir mendarat di atasnya. Siluet itu melindunginya dari cahaya pedang. Suara mendesing. Cahaya pedang mendarat dengan keras pada siluet itu. Bang, 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 bang. Ketika cahaya pedang bersentuhan dengan orang itu, sepertinya itu bertabrakan dengan sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Tabrakan set serangkaian ledakan. Gelombang udara bergulung, mengaduk hembusan angin kencang. Pohon-pohon dan bunga-bunga di sekitarnya bergetar. Pakaian orang-orang mengepul di udara. Itu tidak mungkin. Pemimpin organisasi pelahap emas yang telah menyerang secara diam-diam mendapatkan kembali akal sehatnya terlebih dahulu. Matanya melebar kaget saat ekspresinya berubah. Siluet ungu muncul di kejauhan ketika cahaya pedang memudar. Pemuda berpakaian ungu itu berdiri di sana saat naga surgawi 5 warna bergerak di sekelilingnya. Naga surgawi memperlambat gerakannya dan menampakkan dirinya ketika cahaya pedang menghilang. Sebuah penghalang terbentuk dimanapun naga surgawi 5 warna bergerak, melindungi pemuda berpakaian ungu di dalamnya. Penghalang 9 naga. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Penghalang 9 naga adalah satu-satunya keterampilan bela diri defensif dalam teknik berdaulat perang 9 naga yang dikembangkan Duan Lingtian. Meskipun hanya di tahap dasar, itu sudah cukup untuk bertahan melawan serangan marsial monark biasa. Kalian semua mati. Duan Lingtian berbicara perlahan tanpa emosi dalam suaranya saat matanya bersinar dingin. Begitu Duan Lingtian berbicara, Siong Kuan maju dengan marah. Semua orang, termasuk pemimpin organisasi pelahap emas, berbalik untuk melarikan diri. Namun, apakah mereka bisa melarikan diri? Hanya dalam sekejap, pemimpin organisasi pelahap emas dibunuh oleh Siong Kuan. Dia telah kehilangan keinginannya untuk bertarung setelah menyaksikan betapa menakutkannya Duan Lingtian. Tidak ada pengecualian, semua orang terbunuh. Organisasi pelahap emas ini telah menghasilkan banyak uang di tepi sungai Ruesui selama bertahun-tahun. Aku yakin mereka pasti telah mengumpulkan banyak batu asal bermutu tinggi. Duan Lingtian mengangkat lengannya dan mengambil cincin tata ruang pemimpin organisasi pelahap emas.